Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan Syariah. Di sini kami akan menjelaskan poin jasa pelengkap pada bank syariah, di mana di sini saya sendiri Dwi Jayanti dan kedua rekan saya Muhammad Farhan dan Rahayu Fatimah. Perlu kita ketahui, produk pelengkap pada bank syariah yaitu terdapat 5, yaitu wakalah, kafalah, sarf, hawalah, dan rohan. Jasa wakalah pada bank syariah. Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat pada satu orang kepada orang yang lain. Pengertian yang sama disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 173 yang artinya cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Akan tetapi, yang dimaksud sebagai al-wakalah dalam pembahasan ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Sedangkan landasan syariah dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 19, di mana dalam arti ayat ini melukiskan perginya salah seorang ashabul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan. Sedangkan dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mewakilkan Urwah al-Bariki untuk membeli domba dan pernah mewakilkan kepada Abu Rafi untuk menerima pernikahan Maimunah. Sedangkan masa-masa wakalah sendiri adalah wakalah disertai imbalan dan wakalah tanpa imbalan. Aplikasi wakalah dalam perbankan syariah itu sendiri, yaitu bank syariah dapat memberikan jasa wakalah, yaitu sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa atau mewakil untuk melakukan suatu taukil. Dalam hal ini, bank dapat upah atau biaya administrasi atas jasa tersebut. Di sini terdapat macam-macam wakalah, yaitu wakalah disertai imbalan. Sebagai contoh, bank mewakili sekolah atau universitas sebagai penerima biaya SPP dari para pelajar untuk biaya studi dan contoh jasa transfer. Sedangkan dalam skema kafalah sendiri ini, setelah tadi dijelaskan secara teknis bahwa perbankan syariah kafalah ini merupakan jasa penjaminan nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin ya teman-teman, sedangkan nasabah di sini sebagai pihak yang dijamin. Jasa kafalah pada bank syariah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang kepada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Salah satu landasannya itu dalam Quran Surat Yusuf ayat 72 yang artinya, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan, beban unta, dan aku menjamin terhadapnya, kata Jaim. Berarti di sini penjamin dalam surat Yusuf tersebut adalah Gorim, orang yang bertanggung jawab atas pembayarannya. Sedangkan macam-macam kafalah sendiri yaitu terdapat 4. Yang pertama kafalah bin nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas diri. Dalam praktik perbankannya, seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi berharap tokoh dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Yang kedua kafalah bilmal, yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Yang ketiga kafalah bitaslim, yaitu dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Dan yang keempat kafalah bi'al darak, yaitu penjaminan untuk melakukan pengejaran terhadap sesuatu yang keliru. Contohnya, seseorang menjamin melakukan pengejaran terhadap benda yang dijual oleh pihak penggadai atau peminjam kepada pihak lain.
Aplikasi kafalah dalam perbankan syariah sendiri secara teknis, perbankan syariah kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin, sedangkan nasabah sebagai yang dijamin gitu. Prinsip syariah sebagai dasar layanan bank garansi ini yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut, bank dapat memperlakukannya dengan prinsip al-wadiat, dan dalam hal ini, bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan. Sedangkan dalam skema kafalah sendiri ini, setelah tadi dijelaskan secara teknis bahwa perbankan syariah kafalah ini merupakan jasa penjaminan nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin ya teman-teman, sedangkan nasabah di sini sebagai pihak yang dijamin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan selanjutnya yakni jasa sorf pada bank syariah yang akan dipaparkan oleh saya Rahayu Fatimah. Pengertian sorf memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan, atau menolak. Adapun secara terminologi, sorf adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang, atau disebut juga palas, atau jual beli antara dua barang sejenis secara tunai. Selanjutnya yaitu landasan syariahnya yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Dan hadis riwayat Muslim dan Ahmad yaitu, menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam apabila sejenis, maka harus sama kualitas dan kuantitasnya. Maka jual belikanlah sekehendakmu secara tunai. Selanjutnya yaitu macam-macam sorf. Dalam fatwa MUI telah menjelaskan tentang macam-macam pertukaran. Antara lain, yang pertama, transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, atau over the counter, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Yang kedua yaitu transaksi forward, yaitu transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal valuta penyerahan yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Dan yang terakhir yaitu transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Dari beberapa macam jenis dari valuta asing di atas, tidak semua dipandang sesuai dengan syariah Islam. Dalam arti, ada jenis yang dihukumi haram, dan ada pula yang hukumnya sah menurut Islam. Adapun hukum-hukumnya bisa dilihat dalam fatwa yang dikeluarkan Fatwa Dewan Syariah.
Pembahasan selanjutnya yaitu jasa hawalah pada bank. Pengertian hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil, orang yang berhutang, menjadi tanggungan muhal alaih, orang yang berkewajiban membayar utang. Secara etimologis, hawalah atau hiwalah berasal dari kata hala asyai'i haulan, berarti berpindah. Tahawwala min makonihi artinya berpindah dari tempatnya. Dan selanjutnya, landasan syariahnya, hawalah dibolehkan berdasarkan sunnah dan ijma. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah seorang dari kamu dihawalahkan kepada orang yang mampu atau kaya, terimalah hawalah itu. Dan menurut ijma, ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial. Selanjutnya yaitu pembagian hawalah. Ditinjau dari dua segi. Yang pertama, segi objek akad. Mazhab Hanafi membagi dua bentuk hawalah. Yang pertama, hawalah hak, yaitu pemindahan haknya apabila yang dipindahkan merupakan hak menurut hutang. Dan yang kedua, hawalah dain, yaitu pemindahan hutang jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang. Dan yang kedua, ditinjau dari sisi lain, hawalah terbagi menjadi dua pula, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Dan hawalah ini sering disebut hawalah muqayyadah, yaitu pemindahan bersyarat. Yang kedua, pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut hiwalah mutlaqah, yaitu perpindahan mutlak. Selanjutnya yaitu aplikasi dalam perbankannya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, factoring, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya kepada pihak ketiga itu. Dan yang kedua, post debt check, di mana bank bertindak sebagai juru nagih tanpa membayar dulu piutang tersebut. Yang ketiga, bill discounting. Secara prinsip ini serupa dengan hawalah, hanya saja dalam bill discounting nasabah membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak dapat dalam kontrak hawalah.
Selanjutnya yaitu skema hawalah. Kita dapat perhatikan yang pertama kita itu melihat pada muhil si penyuplainya. Yang pertama yaitu muhil menyuplai barang kepada muhal si pembeli. Selanjutnya muhil melakukan invoice kepada muhal alaih, dan muhal alaih di sini melibatkan bank. Setelah itu muhal alaih membayar kepada muhil. Lalu muhal alaih melakukan penagihan kepada muhal si pembeli tersebut, dan muhal membayar bekas barang itu kepada muhal alaih, yang yakni kepada bank. Seperti itu skema hawalah di sini. Jadi terlihat jelas pemindahan pembayarannya tersebut dari si muhil yang penyuplainya menyerahkan kepada bank, dan si pembeli tersebut membayarnya kepada bank, dan bank tersebut menagih kepada pembeli, dan tidak ada transaksi lagi kepada muhil si penyuplainya. Jasa hawalah rohen pada bank syariah. Pengertian rohen adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas apa pinjaman yang diterimanya. Lalu yang kedua ada landasan hukum. Landasan hukum ini terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 dan Al-Hadis yang menyebutkan diriwayatkan oleh hadis Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menjaminkan kepadanya baju besinya. Dan yang ketiga, aplikasi rohen dalam perbankan syariah. Yang pertama sebagai produk pelengkap, yang kedua sebagai produk tersendiri. Lalu adapun skema rohen dalam menjamin barangnya. Yang pertama, si rohin ataupun nasabah
mengasih jaminan atau marhum, lalu menitipkan atau gadai pembiayaan. Dari situ diterima oleh murtahin atau bank, lalu menjadi marhum bih atau pembiayaan. Dan yang kedua, adanya permohonan pembiayaan. Dan ketiga, terjadinya akad pembiayaan. Dan keempat, akad itu menjadi utang plus markup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan penyimakannya. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan tentang materi jasa pelengkap pada bank syariah ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.